Ketika saya kemudian mau mensupport perjuangan orang-orang yang ada di Palestina, kemudian saya dikasih tahu, mereka tuh juga berkonflik loh, mereka tuh juga ribut loh sendiri, bahkan mereka tuh mau bunuhin saudaranya sendiri juga loh. Sebenarnya nggak gitu juga sih perjuangan mereka. Tadinya awalnya saya mensupport karena mereka Muslim, karena mereka adalah orang yang terjajah, karena mereka adalah orang-orang yang cuma membela negerinya dan mempertahankan tanah airnya. Kemudian saya jadi nggak jadi. Kenapa? Karena ada sesuatu konflik di dalam diri saya. Artinya informasi yang saya dapatkan itu berkonflik dengan informasi-informasi yang sebelumnya. Sehingga akhirnya saya jadi bimbang dan akhirnya saya jadi tidak bergerak. Itu sama aja. Kita menyampaikan kepada orang tentang satu kejadian, tapi kejadian yang tidak esensial. Yang membuat orang tuh akhirnya bingung. Jadi orang nggak fokus lagi pada masalahnya apa. Perang mereka itu tidak hanya Hamas atau Fatah Israel, Palestina Israel. Bahkan yang mengejutkan 2007 Hamas Fatah perang di Gaza. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu keluar. Di dalam aja dulu bang. Mereka bangsa Palestina yang kita cintai itu, yang kita kasihan dengan mereka hari ini, kita cinta dengan mereka sampai mati, kita cinta mereka. Tapi mereka sendiri konflik. Maka wajar kalau kita di Indonesia juga ikut konflik. Mereka sendiri nggak satu. Hamas ataupun Fatah ini perlu saya garis bawahi, Bang Ded. Saya tidak pro Hamas dan tidak pro Fatah. Saya hanya pro Palestina, pro Al-Aqsa, pro Tanah Suci. Kenapa? Karena pergerakan perjuangan terhadap Palestina itu banyak sekali. Hamas itu baru muncul setahun setelah saya lahir. Bang Ded lahir tahun berapa? 76. 76. Wah, beda 10 tahun sama saya. Saya 86. Dan Hamas muncul tahun 87. Berarti setahun. Nah, dan mereka mendeklarasikan dirinya sebagai anak ideologinya Ikhwanul Muslimin. IM yang ada di Mesir. Sedangkan puluhan tahun sebelumnya, tahun 60 berapa itu ya, 59 sampai 60-an ya, itu gerakan Al-Fatah. Mereka sudah menubuhkan diri. Artinya kalau 86 dengan tahun 60-an berapa tahun Bang? 40 tahun. 40 tahun. Ya, arba'ina sana ya. 40-an tahun itu Al-Fatah sudah berjuang seperti Hamas hari ini mirip-mirip. Pakai gerakan militer. Dan dulu ada namanya Khalil ya. Khalil Al-Wazir, pendiri Al-Fatah, mengatakan kita mesti merdeka mutlak. Tidak ada ceritanya kita berdamai dengan Israel, dan mereka perang fisik. Khalil ini kemudian membangun gerakan militer, sayap-sayap militer yang sifatnya rahasia. Kalau Hamas hari ini alhamdulillah terbuka. Di masa dia belum, masih tertutup. Nah, Hamas jadi secara ideologi perlu kita pahami ikut berkiblat kepada Ikhwan Muslimin. Sedangkan Al-Fatah berseberangan dengan Ikhwan karena menurut mereka, kata Khalil Al-Wazir dulu dan teman-temannya, Khalil Al-Wazir itu gelarnya Abu Jihad. Orang Fatah gelarnya Abu Jihad. Jadi gerakan jihadis dia jelas sekali. Orang semua tahu, sampai dia disiksa oleh Israel, masuk penjara berkali-kali, dan saya tidak tahu kabar terakhir apakah dia betul dibom atau seperti apa. Atau masih hidup, Allahu a'lam ya, saya nggak ngerti. Hidup belakangannya saya nggak mengerti. Si Abu Jihad ini, dia dan teman-temannya mengatakan kami tidak sejalan dengan Ikhwan Muslimin Mesir. Kenapa? Karena mereka tidak diciptakan untuk perang. Itu versi Khalil Al-Wazir. Ini bukan menurut saya. Lalu mereka tubuhkan sendiri Al-Fatah itu. Al-Fatah itu kan gerakan harokah munazzamah tahrir Palestina. Tahrir artinya pembebasan Palestina. Kalau Hamas itu harokah al-muqawamah atau muqawimah al-islamiyah, gerakan perjuangan Islam, menegakkan negara Islam. Hamas dan Fatah mulai mereka berseberangan. Nah, ini yang mesti kita pahami. Makanya jangan salah paham, saya tidak membenci Hamas, juga tidak cinta dengan Al-Fatah. Saya cinta dengan mereka sebagai orang Palestina. Ya, ketika Bang Dik sering dengar perjanjian Oslo. Ya, tahu. Tahun berapa? Tahu lah, tahun 93. 93, oke. Oslo pertama bulan September, seingat saya, itu
terjadi kesepakatan yang membuat aktivis-aktivis pergerakan itu pecah belah. Tidak hanya antara Fatah dan Hamas, Fatah sendiri pecah. Fatah sendiri pecah. Waktu itu Mahmud Abbas dikirim Yasser Arafat untuk menjadi delegasi Sya'ab Palestini, jadi bangsa Palestina. Dan ini bagi Hamas pengkhianatan, tapi bagi Fatah ini solusi sementara, yaitu hidup berdampingan dengan Israel dan mengakui Israel itu punya negara, lalu Palestina punya negara. Jadi ada dua negara. Nah, sedangkan Hamas konsisten seperti orang Fatah dulu. Tidak ada Israel. Sebelum Nakbah 1948, jadi kita kan dulu yang pertama mengakui kita adalah Palestina tahun 45. Lalu terjadi perang, konflik besar tahun 48. Apa yang terjadi? Palestina porak-poranda, mirip seperti Indonesia didatangi sekutu tahun berapa waktu itu? Oh iya. Kayak dulu. Alhamdulillah nggak berhasil. Sedangkan Palestina porak-poranda. Palestina porak-poranda. Lalu kita pernah ngalami RIS, masih ingat Bang Dik, di sejarah SD dulu. Republik Indonesia Serikat dan Indonesia hancur. Alhamdulillah balik lagi. Nah, seandainya nggak balik, kita mirip dengan Palestina hari ini. Saat ini. Persis sama. Jadi di wilayah kita dipangkas-pangkas oleh Belanda dan Inggris, sekutu dan lainnya. Ini yang terjadi pada Palestina. Gerakan Fatah dan Hamas awalnya ingin mengembalikan sebelum 48 itu. Sebenarnya tujuannya satu awalnya. Sama. Nah, Ustadz, ini saya potong, Mak. Artinya di dalam Palestina sendiri saat ini terjadi konflik, gitu? Betul. Terjadi konflik. Masih ingat 2 minggu atau 3 minggu lalu ketika selesai Hamas dengan gagahnya nyerang Israel, tapi Presiden Mahmud Abbas mengatakan apa? Oh iya. Ya, itu Hamas. Ya, bukan perwakilan dari Palestina. Ya. Nah, itu mengejutkan. Betul kan? Siapa Mahmud Abbas? Perdana Menteri. Iya. Siapa Hamas? Hamas salah satu faksi dan partai politik dan pergerakan yang menjadi oposisinya Mahmud Abbas. Berarti seperti kata Ustaz tadi, ketika nanti merdeka pun akan ada tambah dahsyat. Gak usah jauh-jauh Bang Dik. Saya cinta dengan masyarakat Aceh karena guru saya ada yang berguru ke sana. Di Aceh ada GAM. GAM ketika diberi posisi jadi gubernur, orang-orangnya itu konflik lagi. Konflik internal. Konflik internal, ya betul. Itu baru satu provinsi. Ini negara. Ini negara. Okay. Nah, kenapa dari beberapa variabel ada yang mengatakan bahwa Hamas ini hitungannya terorisme? Ya, bagi orang yang gak suka ya disebut teroris. Oke. Ya, Bang Dik gak suka sama saya, Bang Dik sebut saya ekstrim. Oke. Tapi secara ideologi saya nggak bicara itu teroris karena itu bukan bidang saya. Nanti tanya ke pakar terorisme. Saya bukan. Tapi kan ada kata-kata itu ada, Ustadz. Ada. Maksudnya. Ya, klaim itu kan dari Israel. Dari lalu sekutu-sekutu Israel. Tapi yang paling pasti saya tidak satu ideologi dengan Hamas ataupun Fatah. Kenapa? Hamas itu Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin itu didirikan di Mesir oleh Syekh Syahid Hasan Al-Banna. Saya pengagum beliau, walaupun saya nggak ikut gerakan dia. Lalu berubah gerakannya ketika Said Qutb pulang dia seorang diplomat di US, lalu pulang ke Mesir, tidak pernah berguru kepada Hasan Al-Banna, lalu nggak tahu apa yang terjadi. Ikhwanul Muslimin berubah wajahnya menjadi agak sedikit berseberangan dengan pemerintah Mesir. Makanya di Mesir, jangan heran Bang Ded, saya ingatnya Bang Dik ya. Mereka memfatwakan Ikhwanul Muslimin dalam tanda kutip menyimpang dari ajaran Ahlussunnah versi Al-Azhar atau mungkin kepentingan politik, saya nggak ada urusan itu. Tapi di Indonesia boleh-boleh aja. Di Indonesia ada anak ideologinya Ikhwanul Muslimin dan hidup nyaman di sini dan jadi partai besar di sini, yaitu PK, Partai Keadilan yang sekarang jadi PKS. Biasa-biasa saja. Ya, kenapa mereka tidak seperti Ikhwanul Muslimin yang di kampungnya sendiri? Berarti berbeda. Beda. Nah, Ustadz, kalau kita ngeliat ini kan sebenarnya ini saya nggak tahu Ustadz nih mau bicara hal ini apa enggak, karena Ustadz pasti ngeliatnya dari isi sejarahnya bahwa yang menyerang pertama kali kan pada saat itu Hamas katanya. Oke. Ya, itu juga jadi pertanyaan sebenarnya dengan
intelijen Israel dan sebagainya, apa masuk akal katanya bisa diserang semudah itu. Akhirnya jadi alasan untuk nyerang balik. Dan ketika nyerang balik, udah bombardir nih, ini udah HAM yang kena karena anak-anak, rumah sakit semuanya dibom lah, udah kacau balau deh intinya. Nah, tapi kita menarik kalau kita melihat nih Ustaz. Saya nggak tahu Ustaz mau lari ke arah sini apa tidak. Tapi kalau kita lihat mancing nih. Mancing. Nggak dijawab pun nggak apa-apa. Kalau kita lihat nih Ustaz, ini bukan hanya peperangan Palestina dan Israel. Kalau saya lihat ya, ini peperangan antar negara-negara besar juga menurut saya. Karena ada negara yang mensupport Palestina, ada negara yang mensupport Israel. Palestina atau Hamas? Yang mensupport Palestina atau Hamas? Yang mana Bang Dik? Maksudnya negara siapa? Negara Iran kah? Negara mana maksudnya? Gak usah malu-malu, sebutin aja. Nah, contoh Amerika deh. Ya. Amerika nyokong siapa? Israel. Ya. Amerika itu dengan Iran baikan nggak? Nah, itu sulit juga. Iya, sulit. Tapi Bang Ded, silakan buka berita 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Ya, sekarang 2000 berapa? 2013 atau 2012. Saya waktu itu YouTube baru keluar, belum rame, belum viral. Saya masih ingat apa yang terjadi waktu itu. Hamas itu Sunni. Nah, perlu diperhatikan, Hamas itu Sunni, walaupun di negara Sunni seperti Mesir tidak diterima di negara lahirnya. Hamas di Saudi juga ditolak, di Uni Emirat ditolak. Tapi perlu diingat, ini bukan standar Islam yang lurus atau tidak lurus. Sepakat dengan Hamas, pro atau kontra dengan Hamas, bukan masalah agama kita murni tidak murni, itu masalah pergerakan. Hamas itu sudah duduk bersama, jadi duduk bareng dengan Iran 10 tahun lalu lah, bahkan sebelumnya. Lalu ada kalau kita sekarang mungkin ketua harian namanya Khalid Mash'al, masih hidup, masih sering muncul di Al Jazeera. Saya lihat Khalid Mash'al ini mengatakan, kami nahnu Hamas ibn Ruhi lil Khamenei. Ada kalimat begitu, silakan lihat videonya. Kami ini anak spiritualnya Khomeini. Apakah ini sebuah kalam politis supaya Iran membantu, atau itu sungguh-sungguh? Jadi jangan heran kalau beberapa ulama Sunni, baik yang beraliran Asy'ariyah di Mesir ataupun yang beraliran Salafi di Saudi, itu menuduh Hamas itu Syiah. Tapi saya tidak sepakat. Bagi saya Hamas itu Sunni yang bersenjata. Jadi kalau ada yang mengatakan Hamas itu Syiah, tidak tepat. Tapi dia berkawan dengan Syiah, benar. Ini tadi Syiah itu Iran. Ya, makanya ini tadi menarik karena dikatakan bahwa mendukung Palestina atau Hamas. Ya, balik itu kan baru awal. Iya. Israel dengan Iran ada masalah nggak? Ya harusnya enggak juga dong. Serius? Ahli nuklirnya? Oh iya. Iran siapa yang bunuh? Iya, tapi kan maksudnya tidak terang-terangan ada masalah. Sudah lama, sudah lama sekali mereka perang. Perang mereka itu tidak hanya Hamas atau Fatah Israel, Palestina Israel. Bahkan yang mengejutkan 2007 Hamas Fatah perang di Gaza. Jadi gak usah jauh-jauh dulu keluar, di dalam aja dulu Bang. Mereka bangsa Palestina yang kita cintai itu, yang kita kasihan dengan mereka hari ini, kita cinta dengan mereka sampai mati, kita cinta mereka. Tapi mereka sendiri konflik. Maka wajar kalau kita di Indonesia juga ikut konflik. Mereka sendiri gak satu. 2007 buka beritanya. Sampai sekarang beritanya masih ada tersimpan di Google, ada di mana-mana ada. Kita bisa searching kembali. Dan mereka, mohon maaf, bunuh-bunuhan Bang. Mereka gak sepakat dengan persoalan sebelumnya yang Oslo itu, bahwa Hamas tidak terima Israel. Bagi Hamas tidak ada kamusnya negara Israel. Bagi Fatah, sudahlah kita berdampingan.
maka mereka nggak terima. Jadi konflik ini sudah panjang. Jika keluarnya ada negara yang ikut ambil untung dari konflik Fatah Hamas, wajar. Mereka manfaatkan itu. Dan yang paling sekarang Bang Den, yang jadi musuh Israel, musuh buyutannya kira-kira Fatah atau Hamas? Hamas. Kenapa? Jawabannya tadi, bagi Hamas tidak ada negara Tidak ada negara Israel. Bagi Israel tidak ada negara Palestina. Sama aja. Jadi ribet emang. Disitulah mentok kita. Ya, mereka sendiri nggak bisa dibenerin. Mereka sendiri nggak mau bener gitu. Mereka sendiri nggak mau islah. Nah kalau begini nggak akan ada habisnya. Ya itulah. Ketika Fatah mau islah, dianggap berkhianat. Maka di salah satu stasiun televisi Arab, Sky News ada judul. Saya nonton itu berhari-hari ngeliatin perbedaan mereka. Ya, masih ingat Yasser Arafat? Yasser Arafat dikasih judul Watani am Khain. Apakah dia seorang nasionalis, pencinta Palestina, atau seorang pengkhianat? Karena asbab dialah peta Palestina menjadi mengecil. Tapi kalau versi beberapa berita yang lain enggak. Justru mereka tidak ada pilihan lain. Yasser Arafat ini seperti sudah mentok lagi. Bukan dia yang ingin berkhianat, tapi dia tidak berdaya. Ketika Hamas tetap di militer, Fatah memilih jalur diplomatik. Itu aja bedanya, Bang. Capek ya? Capek. Ya capek lah bicarain orang. Capek bicara orang. Dan lebih capek lagi, Bang Red ngomong gini orang benci. Ngadepin orang yang benci capek. Oke. Padahal Bang Red gak ada urusan membenci Hamas toh? Nggak ada. Gak ada urusan benci Israel juga atau benci apa. Yang kita benci cuma satu misalnya peristiwa musibah kemanusiaan. Ya.